Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesi Wahyuni Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pemanfaatan mikroba dalam pengolahan kapas. Nah, kita harus mengetahui hama yang menyerang kapas itu sendiri. Nah, di sini ulat buah atau Helicoverpa ermigera merupakan musuh utama tanaman kapas Indonesia, padahal kapas merupakan bahan mentah industri tekstil di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sandang. Ulat ini akan memakan buah kapas yang masih muda sehingga berlubang. Seiring pertumbuhan, ulat ini akan membuat kapas dewasa akan kehilangan serat karena terpotong-potong, sehingga perlu melakukan upaya untuk mematikan hama ulat pada tanaman kapas tanpa mencemari lingkungan. Maka ditemukanlah upaya memotong gen protein K dari bakteri BT yang telah disatukan dengan gen kapas. Kapas yang mengandung protein K inilah yang disebut kapas BT. Protein K menyebar ke seluruh bagian tanaman, terutama bagian daun dan bunga yang menyebabkan ulat mati. Nah, kapas BT adalah istilah untuk tanaman kapas transgenik yang tahan terhadap serangan tertentu. BT singkatan dari Bacillus thuringiensis merupakan bakteri tanah yang dapat membunuh serangga tertentu. Bakteri BT dapat menghasilkan kristal paraspora atau protein K. Protein K tidak beracun karena masih berupa paratoksin atau senyawa awal yang membutuhkan proses biokimia untuk menjadi toksin. Protein K akan menjadi toksin apabila pada saat kondisi alkali dan mengandung protease pada usus serangga. Apabila menjadi toksin, maka usus akan bocor, sehingga serangga menjadi malas makan dan mati. Serangga dapat menjadi pembentukan toksin dan peka terhadap toksin. Selain itu pun, kapas siap panen sekitar umur 6-7 bulan setelah ditanam dan kemudian harus melewati beberapa proses yang membeda sebelum diubah menjadi kain. Proses produksi kapas telah dimodernisasi dengan komputer dan mesin untuk meningkatkan kecepatan dan efisien dalam perindustrian kapas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhridiana, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan kapas menjadi kain. Yang pertama, giling kapas dengan memisahkan kapas dari bijinya. Yang kedua, monosomi, yaitu mengurai kapas yang sudah digiling kemudian digulung. Yang ketiga, nganti, yaitu memintal benang yang dihasilkan dari gulungan kapas. Yang keempat, ngeaplikasi, yaitu menggulung benang dihasilkan oleh nganti dengan alat tertentu. Yang kelima, menenun, yaitu menganyam benang dengan kain tenun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kara Umaina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang industri pengolahan kapas. Yang pertama yaitu pengolahan, menggiling kapas, yaitu memisahkan kapas dan bijinya. Yang kedua, musoni, yaitu mengurangi kapas yang sudah digiling kemudian digulung. Yang ketiga, nganti, yaitu memintal benang yang dihasilkan dari gulungan kapas. Yang keempat, nilikasi, yaitu menggulung benang yang sudah dianti menggunakan sebuah alat tertentu. Nah, kapas adalah salah satu tanaman yang mungkin banyak orang hanya mengetahui atau kegunaannya sebagai bahan tekstil saja, dan proses berikutnya adalah biasanya disebut dengan carding. Carding adalah proses mekanis untuk membuka gumpalan serat lalu meluruskannya agar sejajar atau sama lain. Tahapan berikutnya yaitu adalah combing. Combing adalah proses memisahkan serat-serat
yang lebih pendek sehingga benang yang dihasilkan nantinya lebih kuat dan baik. Proses selanjutnya yaitu adalah drawing atau tahap penarikan. Pada tahap ini beberapa silver digabungkan sehingga menghasilkan untaian saat kapas yang sangat tebal. Setelah proses pemintalan atau spinning, maka hasilnya adalah benang. Benang hasil pemintalan ini akan masuk ke proses berikutnya, yaitu disebut soft binder. Proses selanjutnya setelah pencelupan atau pewarnaan pada benang adalah proses weaving. Sekian penjelasan dari saya yaitu tentang pengolahan kapas dengan bantuan mikroorganisme. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Damara, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan kapas menjadi benang. Pertama-tama, buah atau bunga kapas dipetik dari pohonnya. Memetik buah atau bunga kapas bisa dilakukan secara manual ataupun menggunakan mesin. Jika kita menggunakan secara manual, maka daun tidak akan terikut saat pemetikan buah. Dan buah yang dipetik hanya yang benar-benar matang saja. Sedangkan menggunakan mesin, kita tidak bisa memilih buah yang akan dipetik nantinya. Nah, jenis kapas pun berbeda-beda dan beragam di setiap daerah. Setelah dipetik dari pohonnya, kapas kemudian dipisahkan dari bijinya. Proses ini biasanya disebut dengan ginning. Pada proses ini kapas disedot ke dalam tabung untuk dimasukkan ke dalam mesin pengering untuk menjaga kelembapan dan kualitas serat kapas untuk tetap lebih baik. Lalu kapas akan melalui alat pembersih untuk membersihkan kapas dari daun, tangkai, dan bijinya yang masih menempel pada serat kapas. Kapas yang telah dibersihkan ini lalu dipadatkan menjadi bal setinggi 1,5 meter, beratnya mencapai 227 kg. Bal-bal yang ini siap untuk diproses lebih lanjut di pabrik pemintalan atau mills. Proses berikutnya biasanya disebut dengan carding. Carding adalah proses mekanis untuk membuka gumpalan-gumpalan serat lalu meluruskannya. Nah, agar sejajar satu sama lain. Proses ini dapat difungsikan juga untuk menciptakan tekstil kombinasi. Pada proses ini, serat yang berbeda dapat disatukan. Misal, serat kapas dicampur dengan serat sultra. Nah, ataupun digunakan untuk mengkombinasi beberapa warna serat yang berbeda. Tahapan berikutnya adalah kambing. Nah, kambing ini adalah proses memisahkan serat-serat yang lebih pendek sehingga benang yang dihasilkan nantinya akan lebih baik dan kuat. Nah, sebenarnya tahapan ini dapat dilewati, namun jika ingin hasil yang lebih baik, maka tahapan ini harus dilalui. Kebanyakan mereka pakaian yang kelas menengah ke atas itu memakai kualitas kambat kuton atau kapas yang disisir. Meski istilah ini jarang dipakai di industri tekstil. Serat yang melalui proses carding dan kambing akan berbentuk untaian yang panjang yang biasa disebut dengan silver atau krat. Proses selanjutnya adalah drawing atau tahap penarikan. Pada tahap ini beberapa sliver digabungkan sehingga menghasilkan untaian serat kapas yang sangat tebal.
untaian ini lalu disebut dengan roving. Lalu 2 roving dipilih yang menghasilkan berat yang dibutuhkan untuk diproses lebih lanjut menjadi benang. Nah, selanjutnya penggabungan dan pemilihan ini atau disebut juga dengan istilah slabing, menghasilkan ketebalan dan ukuran benang yang diinginkan. Nah, proses yang dijelaskan tadi disebut juga dengan spinning. Secara lebih detail lagi, sebenarnya banyak tahapan lain yang dapat ditambahkan ke dalam proses pemintalan ini sesuai dengan hasil kualitas atau ukuran, ketebalan, warna benang yang ingin dihasilkan. Ya, mungkin itulah tadi proses bagaimana pengolahan kapas menjadi benang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.